Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kisanak dan Nyisanak? Semoga Kisanak dan Nyisanak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ki Demang Manapa akan menyuguhkan kisah tentang Maulana Hasanuddin. Beliau adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Dalam video ini juga akan diceritakan mengenai pertarungan antara Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun. Keduanya bertarung secara sengit di Gunung Karang. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya Kisanak dan Nyisanak menyempatkan waktu untuk subscribe channel ini apabila belum, dan apabila sudah share channel ini ke teman-teman Kisanak dan Nyisanak. Terima kasih. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabakingkin atau Sedakinkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosoan, Bupati Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan pada suatu ketika, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya yaitu Prabu Surowosoan atau Ki Gedeng beserta rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati juga kemudian menikahi putri Surosoan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surosoan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun merupakan paman dari Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislaman. Maulana Hasanuddin juga kemudian menjadi guru agama di wilayah Banten. Bahkan beliau dikenal memiliki banyak santri di wilayah Banten. Lalu beliau mendapatkan gelar Syekh menjadi Syekh Hasanuddin. Suatu ketika, Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat oleh ayahnya untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Setibanya di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin melanjutkan misi dakwah ayahnya bersama para santrinya. Beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya, mulai dari Gunung Pulau Sari, Gunung Karang atau Gunung Lor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Namun misinya untuk menyebarkan ajaran Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Prabu Pucuk Umun. Tidak bisa. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam. Dipilihnya pertarungan adu ayam jago dengan pertimbangan apabila berperang secara duel akan menimbulkan korban yang lebih banyak. Prabu Pucuk Umun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang karena ini dianggap sebagai tempat yang netral. Terjadilah pertempuran hati. Pada waktu yang sudah ditentukan, kedua pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun pun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Sedangkan Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang telah diwariskan kepadanya. Setibanya di arena pertarungan, Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara arena dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, rambut yang gondrong sampai ke leher dan mengenakan ikat kepala. Sementara Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan mengenakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah arena. Kedua ayam jago tersebut masih berada di dalam kandang anyaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat tulang besi dan di kedua tajinya dipasangi keris perbisa. Sementara ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam itu telah dimandikan dengan air sumur Masjid Agung Banten. Pada saat dimandikan, dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran. Konon,
Ayam jago milik Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Soleh. Ia adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri di Bojonegara. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia kemudian mengubah dirinya menjadi ayam jago. Pertarungan pun dimulai. Dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagoannya masing-masing. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya ayam jago milik Pucuk Umun itu terkena tendangan keras ayam jago milik Maulana Hasanuddin. Pertarungan pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin memenangkan pertandingan adu ayam itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah. Ia kemudian mendekati Maulana Hasanuddin untuk memberi ucapan selamat seraya menyerahkan golok dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka juga berarti penyerahan kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin atas Banten Girang. Setelah itu, Prabu Pucuk Umun berpamitan. Ia bersama beberapa pengikutnya kemudian mengungsi ke Banten Selatan, tepatnya di ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan lebat itu. Konon, merekalah cikal bakal orang Kanekes yang kini dikenal sebagai suku Baduy. Sedangkan para pengikut Prabu Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta dan punggawa kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Dengan demikian, semakin muluslah jalan bagi Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan dakwah Islam di Banten. Atas keberhasilan tersebut, ia kemudian diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Kabupaten Banten. Pusat pemerintahan yang semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor atau Surosoan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 Masehi, kerajaan bercolak Islam ini mencapai kemajuan berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Sultan Maulana Hasanuddin disebutkan memerintah Banten hingga wafatnya pada tahun 1570. Demikian Kisanak dan Nyisanak, kisah tentang Maulana Hasanuddin yang bertarung dengan Prabu Pucuk Umun yang merupakan pamannya sendiri. Seperti biasanya, apabila Kisanak dan Nyisanak memiliki kisah lain, versi lain, atau sumber lain mengenai kisah ini, mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar. Atas segala kekeliruan atau ketidakcocokan yang dimuat dalam video ini, Hidamang Manapa minta maaf. Anggap saja ini hiburan dan untuk memperkaya hasanah sejarah kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.